HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari bernyanyi memuja Yang Widih, untuk menyembah Sang Dewa Trimurti. Nyanyikanlah Kidung Trikona Jati, Sang Kuasa Batis Titi Pralina. Mari kita memuja Dewa Brahma, untuk menyembah Sang Pencipta alam. Mari kita memuja Dewa Wisnu, untuk menyembah Sang Penyelamat dunia. Mari kita memuja Dewa Siwa, untuk menyembah Sang Pemerai. Pemirsa HiTV, Nabi Orti, mogi-mogi tetap becek dalam lindungan Yang Widih. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas radio bakti kita. Karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Senang sekali saya Ami Laksani mengawali perjumpaan kita kali ini dengan High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Untuk menyembah Sang Penyelamat dunia. Mari kita memuja Dewa Siwa, untuk menyembah Sang Pemeralina. Mari bernyanyi memuja Yang Widih, untuk menyembah Sang Dewa Trimurti. Nyanyikanlah Kidung Trikona Jati, Sang Kuasa Batis Titi Pralina. Dari Pura Dalam Sakenan Bali, kami tim Mabakti Printing untuk HiTV Channel 3. Jembatan Pencerahan. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam Hot HiTV on the Spot. Hari ini Soma Sungsang tim Mabakti sedang melaksanakan Tirta Yatra ke areal Pura Denpasar dan Nusa Dua. Tujuan pertama kita adalah Pura Sakenan. Seperti apa spiritnya? Mari kita ikuti dalam Jelajah Tanpa Kata, Menganyam Mozaik Budaya.
Dasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal, namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Dasir gerakan Rp10.000 khusus digagas untuk ikut berperan dalam kampanye penggalian dana dan mendukung program-program Wartam Institute yang dilaunching 8 Oktober 2022. Kepedulian Wartam pada pendidikan Hindu sudah menjadi visi misi majalah Wartam dan Santi Foundation dalam pendidikan, pencerdasan, dan pencerahan umat Hindu melalui penerbitan buku-buku literasi yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk menyokong kegiatan Warins di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan, seperti penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang mampu, penyaluran buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah dan peserangan, pendampingan mading dan majalah siswa, pencatatan museum rekor Hindu bagi tokoh biasa dengan prestasi gila, gerakan inovatif langsung aksi inspiratif, dan gagasan-gagasan Warins lainnya, termasuk kontes Srikandi Hindu Indonesia dan Olimpiade Hindu Indonesia. Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsi dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warins Educare di Butik Buku Hindu Wartam Gedung 3 Denpasar, atau bisa transfer Rp10.000 ke rekening BTN 00098 015000076695. Is there no one looking for today? Pemirsa, perhelatan G20 sudah berlalu. Namun, seperti biasa, objek yang sudah terlewati akan meninggalkan jejak-jejak yang kadang-kadang samar dan kadang-kadang jelas. G20, kolaborasi negara-negara maju dan negara-negara berkembang telah sukses menorehkan Bali Declaration. Jejak-jejaknya perlu kita teliti. Pesan apa yang dikirimkan untuk kehidupan Bali dan Hindu Dharma? Berikut, para redaktur Wartam akan menganalisa dari berbagai sisi tentang makna kolaborasi yang disebandingkan dengan kearifan lokal yang kita punya, gotong royong. Tapi ada satu hal yang menarik dari payung G20 itu. Saya lebih suka dengan pulih bersama itu. Karena pulih bersama itu sejalan dengan adat Bali gitu. Kolektivisme dan sakti vidya gitu. Jadi harus bangkit bersama-sama, pulih bersama-sama, dan akhirnya kuat bersama-sama. Bidang ekonomi, entah itu di bidang politik, entah itu di bidang menghadapi iklim. Dan perubahan iklim seperti ini, iklim musim itulah tantangan terbesar manusia secara geografis. Gitu. Dan di mana saja di muka bumi ini. Selanjutnya dari Prof. Rake, ini terkait dengan manajemen. Di mana G20? Luar biasa manajemen pelaksanaannya. Kalau saya lihat dari sisi manajemen, ada kolaborasi yang sangat baik di sana, ada kerjasama yang sangat baik di sana, dan benar-benar menerapkan manajemen yang secara unggul. Kita lihat bagaimana proses dari awal 2 tahun sebelum pelaksanaan sudah disiapkan dengan matang. Bagaimana kerjasama antara pusat dengan daerah, termasuk juga dengan masyarakat tempat. Manfaat yang dapat kita peroleh tentu karena Bali merupakan daerah pariwisata di mana 68% Bali ini kontribusi sektor tersier namanya, sektor jasa itu kepada PDRB Bali. Karena 53% diantaranya dari pariwisata. Tentu dampaknya luar biasa. Pariwisata itu dipengaruhi oleh orang mobilitas. Nah, karena mobilitas sudah mulai. Kalau Bali karena macet berarti ekonominya hidup kan gitu. Terima kasih Prof. Rake. Apa lagi untuk Prof. Rake? Sekali dilihat dari Prof. Rake, Putri Widana, kita melihat dari sisi acara atau upakaranya ya. Putri Widana bisa tangkap pesan di G20, utamanya untuk Hindu juga, nanti masih juga Hindu. Jadi menyambung apa yang disampaikan Pak Dr. Soekarno, ada 3 kata sebenarnya
bisa kita tangkap dalam kerangka pemulihan. Satu pulih, boleh, baru mulai. Nah, terkait dengan acara kan semacam seremoni. Nah, kebetulan juga yang ikut langsung di R20-nya. Oh, R20. Ya, pendahuluan dari GDKP tentang religion. Jadi ketemulah sama para sesepuh dunia muslim, sekjen Liga Arab. Jadi ketika kita bicara seremoni itu kan kaitan dengan religi, lalu ditransformasi dalam bentuk sesaji, obsesinya kepada ilahi yang widi. Tapi persoalannya ketika kita bicara tentang yang melandasi ritual sesaji itu terkait seremoni, ini nanti ada sentuhannya ke sana. Satu, teologi ya. Kita dibuat tunduk untuk harus melakukan. Filosofi, kita taat sembani nepin yang namanya sesaji itu biari Tanjung tetap jalan. Mitologi, penguatan kuat membuat kita takut. Kemudian psikologi membuat kita tenang, yang cepoman atau orang sesaji tenang misalnya. Kemudian sosiologi itu terjadi keteraturan sistem komunal kolegial. Nah, persoalannya ketika sesaji atau ritual religi itu bersentuhan dengan ekonomi, di situ mulailah terkontaminasi dengan kapitalisasi. Di situ muncul komodifikasi, komersialisasi, kontestasi, selebrasi. Semua basisnya adalah materi. Itu artinya apa? Forum G20 atau R20 itu meskipun tidak menyentuh hal itu, setidaknya kita mengambil makna bahwa di era kekinian dan lebih-lebih ke depan, dalam konteks pemulihan bumi yang semakin dieksplorasi, dieksploitasi, lama-lama kan mengalami kritis, habis menangis. Apakah sesaji, praktek religi dalam bentuk sesaji itu akan bisa lestari nanti? Karena kan Trikerangka, Trijana Sandi kan penonjolannya di acara sesaji. Ini dieksplorasi, dieksploitasi. Contoh saja, setiap hari itu 100 ton busung masuk Bali. Tanda apa itu? Bali tidak mampu lagi memberikan daya dukung sumber daya hati untuk kepentingan sesaji. Lalu mana konsep harmoni dari ritual sesaji itu? Itu pertanyaan besar itu. Yang tidak saja untuk kita sekedar dengar, renungkan, cermati, tapi juga diaktualisasi. Karena dalam analogi saya, Trikerangka agama itu sebagai fondasi keberagaman itu tato, sisida, acara. Tato itu pohon, acara itu bunga, makanya upacara itu bunga. Megah, mewah, walaupun penuh masalah. Jauh dari berkah anugerah, yang penting hidup di bawah. Pertanyaannya, buahnya mana? Buahnya di mana? Di susila. Tato pohon, acara bunga, susila buah. Ini yang sering saya kasih tanda tanya berlebihan. Jadi seremoni itu sejatinya adalah kesadaran untuk sambil bagaimana religi dengan ekologi bersinergi dengan harmoni sehingga bumi dengan segala isi tetap lestari sampai akhir nanti. Dan bagaimana dari susastra Hindu? Langsung saja kita tanya, sudah hadir juga kolumnis Wartam, ada Pak Digo Janaka nih. Jadi dalam pikiran saya ada setidaknya dua nilai ya yang mungkin dimiliki oleh Bali sebagai pulau, Bali juga sebagai spirit itu. Yang pertama tentu keamanan ya, keamanan dalam pengertian orang-orang penting itu merasa aman dia menyelenggarakan sesuatu di. Nah, aman ini kan kita bisa gali ya, aman itu dalam susastra itu ada memang. Agama itu membuat orang itu merasa aman gitu. Istiadat kita di Bali
Yang kedua, seperti Pak Dayu bilang ada konflik gitu ya. Ukraina Rusia itu ada momen di sini kan, ada kapal perang gitu. Di situ saya ada nilai yang kedua yaitu kedamaian gitu. Itu kita bisa cari di sastra. Kedamaian artinya Bali itu menawarkan spirit perdamaian gitu ya, perdamaian entah perdamaian dunia sifatnya maupun perdamaian yang bersifat semesta gitu. Nah, dua alasan inilah semestinya yang harus kita jaga, yaitu bagaimana membuat Bali itu tetap aman dan melahirkan rasa-rasa damai di hati. Oke, terima kasih Pak Joko. Nah, terakhir saya ingin juga mendengar nih bagaimana statement Pak Suwantana. Pesan apa yang Bapak tangkap dari peristiwa G20 belum lama ini? Kita kan berkontestasi. Jadi satu negara dengan negara yang lain berlomba-lomba gitu. Nah, setelah berlomba-lomba akhirnya kerusakan terjadi. Nah, kemudian kita muncul kolaborasi. Nah, dalam G20 ini mereka berbicara tentang itu. Dampaknya yang demikian besar yang akhirnya mengganggu seperti tadi masalah ekologi itu, kemudian mereka bersama membicarakan. Setelah mereka rusak, kemudian kita bersama-sama lagi untuk memperbaiki. Kita lihat di sana pertama ada kontestasi, kemudian terakhir kita ada kolaborasi untuk memulihkan kembali. Saya lihat dari sana. Mari menjaga hati, jauhkan iri dengki dengan sadar dan bakti. Kolaborasi adalah satu kata kunci untuk menyudahi Coffee Morning ini. Namun perlu mengingat, kerjasama seperti ini bahkan sudah menjadi asas dan nilai perjuangan bangsa kita, terutama Hindu Dharma. Kita mengenal Pancasila. Pancasila diperas lagi menjadi Trisila. Trisila diperas lagi menjadi Ekasila, yakni gotong royong. Inilah terapan nilai kerjasama yang saat G20 menyebutnya sebagai collaboration. Ada apa dengan gotong royong kita sehingga semesta mengirim pesan tentang pentingnya kolaborasi sehingga together recover, together stronger menjadi jargon G20? Ini memang terus menjadi debatable, namun gotong royong dalam menjalankan yadnya mesti tetap kita jaga. Mungkin inilah satu-satunya pesan yang dapat kita tangkap dari perhelatan akbar G20 yang menempuk pundak Hindu Dharma. Together recover, together stronger, untuk tetap menjaga gotong royong. Mari menjaga hati, jauhkan iri dengki dengan sadar dan bakti. Lalu lapangkan hati, sucikan nurani, semua kita syukuri. Ingat tugas kita di dunia hanyalah berdharma dan sambil berdoa. Karenanya teruslah berdharma, hanya karma melahirkan pahala, dan pahala sudah ditakar, maka pahala tak akan tertukar, dan pahala sudah dicatat, maka pahala tak salah alamat. Hai sahabat Hindu Dharma, ini benar-benar perhelatan unik di Hari Dimahi Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia 24 Desember. Selain diskusi redaktur Wartam, juga dipamerkan lukisan Mahabharata style J-pop. Belasan lukisan digantung di Wartam Art Studio seperti Krishna, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa, dan tokoh-tokoh lainnya. Seperti apa kolaborasi warna-warna primer? Kita lihat dalam Jelajah Tanpa Kata Menganyam Mozaik Budaya. Maha sepi, mari menganyam hati dengan doa yang bening, menyusun gunung sunyi.
menyusun gunung sunyi Staraya Widi. Mari menganyam hati dengan doa yang bening, menyusun gunung sunyi Staraya Widi. Kalau ini apa ya, perpaduan warna primer gitu kan, warna primer sama outline-nya hitam nih, kan? Tahu nggak sih, ini tuh terinspirasi dari Mahabharata loh. Karena Krishna ya. Iya benar banget, karena Krishna. Nah, kalau dari judulnya ini kan ada Krishna Yana nih. Apa Tahu gitu? nggak sih? Kalau Yana ini artinya jalan hidup. Jadi Krishna Yana itu adalah jalan hidupnya Krishna. Gitu. Terus apa sih yang ada lihat di Krishna Ini ada banyak banget mata-mata di mana-mana Ya, soalnya. kalau Krishna itu banyak banget, ada mata-mata dan ada hati. Tengah-tengah ini artinya cinta kasih. Seperti itu deh. Bagus ya? Seru. Melukis sang yang widi, sang maha sepi. Mari menganyam hati dengan doa yang bening, menyusun gunung sunyi Staraya Widi. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Burbaswa tat sawitor warenyam Bargo dewa syedimahi doyona prachodayat. Burbaswa tat sawitor warenyam Bargo dewa syedimahi doyona prachodayat. Om burbaswa tat sawitor warenyam Bargo dewa syedimahi doyona prachodayat. Pemirsa HiTV, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Burbaswa tat sawitor warenyam Bargo dewa syedimahi doyona prachodayat. Om burbaswa tat sawitor warenyam Bargo dewa syedimahi doyona prachodayat. Om burbaswa tat sawitor warenyam Bargo dewa syedimahi doyona prachodayat. Om burbaswa tat sawitor warenyam Bargo dewa syedimahi doyona prachodayat. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.